Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Boleh saya duduk Pak? Silakan. Eh, ini Pak, saya ini mau minta bantuan Pak. Eh, saya ada masalah nih Pak. Saya dapat ini Pak, dapat tugas tambahan dari sekolah Pak, dari kepala sekolah, dan saya tidak siap ini Pak dengan tugas tambahan tersebut. Bagaimana nih Pak? Baik, baik Pak Agus. Bisa diceritakan lebih rinci bagaimana proses penunjukan Bapak jadi pembina OSIS? Iya, ini Pak. Kemarin saya tidak dikonfirmasi Pak bahwa saya akan ditunjuk sebagai pembina OSIS. Jadi pas kemarin dibacakan SK-nya itu saya kaget. Kenapa saya ini yang ditunjuk sebagai pembina OSIS? Saya memang pernah dengar-dengar cerita Pak dari teman-teman bahwa oh Bapak yang akan ditunjuk pembina OSIS, tapi ya saya pikir tidak mungkin nih diganti karena pembina OSIS sebelumnya saya rasa sudah sangat bagus. Tidak mungkin tiba-tiba diganti. Jadi ya saya tidak terlalu memikirkan tuh apa yang dibilang teman-teman kemarin. Jadi pas diumumkan itu saya kaget, kenapa saya bisa ini jadi pembina OSIS, dan saya masih merasa tidak siap, apalagi saya masih ini Pak, masih baru di sekolah. Gitu Pak. Oh, jadi begitu Pak Agus. Tapi kenapa Bapak merasa tidak percaya diri menjadi pembina OSIS? Ada banyak alasan sih Pak kenapa tidak percaya diri jadi pembina OSIS. Salah satunya itu Pak tadi yang saya bilang, pembina OSIS sebelumnya itu menurut saya sudah sangat bagus. Kerjanya bagus, kedekatannya dengan anak-anak bagus. Jadi ya tiba-tiba diganti dan otomatis mungkin saya harus melebihi dia ini Pak kalau saya jadi pembina OSIS berikutnya. Jadi itu juga membuat saya tidak percaya diri. Apa ada alasan kenapa Pak Agus merasa tidak cocok jadi pembina OSIS? Kalau alasan lainnya itu Pak, karena saya juga masih kayak baru nih di sekolah, ya belum 2 tahun di sekolah. Kemudian menurut saya OSIS itu, jadi pembina OSIS itu tanggung jawabnya besar Pak menurut saya. Apalagi dengan jumlah di sekolah kami itu ada sekitar 900-an siswa. Menurut saya itu tanggung jawabnya besar sekali. Mungkin berbeda kalau kayak cuma 100-200 siswa. Ini kan 900 siswa. Jadi menurut saya ini bebannya berat sekali. Itu juga sih yang membuat saya tidak percaya diri Pak. Jadi menurut Pak Agus apa yang kita inginkan, yang bagaimana yang kita inginkan? Kalau saya sih Pak, mendingan saya nih jadi guru biasa saja Pak, yang kayak datang ke sekolah, mengajar, melaksanakan tugas saya dengan baik di kelas, dan fokus untuk jadi guru saja dulu Pak. Niatnya memang seperti itu Pak, untuk semester ini mungkin 1 tahun ini fokus jadi guru, mempersiapkan media pembelajaran dengan baik, belajar lagi teori-teori pembelajaran, apalagi di guru penggerak ini banyak teori-teori baru yang harus dipelajari dan diterapkan di kelas. Dan kalau harus dibebani lagi dengan pekerjaan lain, mungkin tidak akan maksimal nih proses pembelajaran saya di kelas. Kan otak saya nanti akan terbagi dua, ke belajar kah di kelas dan di OSIS. Apalagi OSIS itu kan banyak sekali kegiatannya. Kayak misalnya ini akan datang ini, kemarin ini ya kan pelaksana MPLS itu kan dari OSIS Pak. Harus dikontrol anak-anak untuk mendampingi calon siswa, kemudian yang dekat-dekat ini ada LDK, kemudian ada Agustusan, Maulid, itu maksudnya berat bebannya menurut saya Pak. Kalau saya harus ke arah sana, bagaimana dengan kelas saya yang saya baru belajar untuk menerapkan teori-teori yang kita dapat di guru penggerak ini, kemudian
bertabrakan dengan tanggung jawab lain di OSIS, Pak. Tapi menurut Bapak sebelum Bapak ditunjuk menjadi seorang pembina OSIS, pastinya apa ada pasti dilihat dari potensi diri Pak Agus sehingga Pak Agus dipercayakan untuk jadi pembina OSIS. Iya, mungkin juga sih, Pak. Karena selama ini mungkin saya juga awal-awal masuk selalu dipercayakan untuk kayak ikut-ikut kegiatan-kegiatan sekolah. Kayak misalnya ANBK diikutkan sebagai salah satu anggota di kepanitiaan yang install laptop begitu, Pak. Pada kegiatan-kegiatan lain juga kemarin ikut di panitia ujian untuk input-input soal. Mungkin itu yang teman-teman lihat sih, Pak. Tapi ya begitulah, Pak. Terus ini menurut Pak Agus, apa selain itu masih ada potensi lain dari Pak Agus sehingga Pak Agus ditunjuk menjadi pembina OSIS? Apa ya kira-kira, Pak? Mungkin juga karena ini, karena saya kan merasa masih muda nih, Pak. Merasa muda dan ya bisa cukup beradaptasi dengan anak-anak. Karena merasa muda ini akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswa di kelas ataupun di luar kelas. Dan ya mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa teman-teman memilih saya. Ya, Menurut Pak Agus, kira-kira potensi Pak Agus ini cocok dengan tugas yang diberikan ke Pak Agus ini sebagai pembina OSIS? kalau dilihat-lihat sih, kalau berdasarkan cerminan dari pembina OSIS sebelumnya, ya mungkin juga sih, Pak. Kemampuan IT juga, karena kan anak-anak sekarang itu ya otomatis tidak jauh-jauh dari IT. Misalnya nih kegiatan, anak-anak pasti ya disuruh memposting kegiatannya di sosial media. MPLS itu kan salah satu bentuk promosinya juga di sosial media. Ya, dan kemampuan, kalau saya lihat itu pembina sebelumnya kemampuannya adaptasi dengan anak-anak itu bagus sekali, caranya mengontrol, memimpin anak-anak juga bagus, punya kemampuan berbicara juga yang bagus. Sih, mungkin itu juga sih, Pak, yang bisa jadi potensi-potensi yang untuk mengembangkan anak-anak. Pak Agus sering ikut kegiatan begitu? Lumayan sering sih, sebenarnya tidak dilibatkan, lumayan sering dilibatkan, dan ya alhamdulillah kalau dilibatkan sih bisa mengerjakannya dengan baik. Mungkin itu juga, Pak, mereka jadi alasan, tapi saya sebenarnya tidak terlalu punya ambisi untuk kayak oh mau jadi ini, mau jadi dulu fokus jadi guru. Tapi di setiap kegiatan ini peran Pak Agus di situ biasanya sebagai apa? Kalau selama ini ya mentok-mentok sih anggota, Pak, anggota. Pernah juga sekretaris ANBK, tapi tidak terlalu banyak sih sebenarnya pekerjaannya. Ya kebanyakan sih anggota-anggota begitu, Pak. Tidak pernah yang kayak ketua begitu, yang harus ini banyak berbicara, berkomunikasi. Yang kebanyakan di depan laptop, print-print atau install sih, Pak. Dengan semua potensi yang dimiliki Pak Agus, kira-kira apa rencana ke depan yang harus Bapak lakukan? Ya, karena mungkin memang tidak bisa nih, Pak, dihindari jadi pembina OSIS-nya. Ya,
yang harus saya lakukan ya memanfaatkan nih semua potensinya untuk ini, untuk bisa beradaptasi dengan anak-anak OSIS ke depannya, agar kegiatan-kegiatannya ke depan itu bisa berjalan dengan maksimal, dengan baik, begitu Pak. Kira-kira ada hal-hal lain yang bisa Bapak Agus lakukan? Mungkin Pak ini, agar ini bisa berjalan dengan baik OSIS-nya, mungkin saya harus banyak berkomunikasi dengan pembina sebelumnya. Jadi ya harus mulai membangun komunikasi sedikit-sedikit dengan pembina sebelumnya agar saya bisa dapat informasi dari beliau bagaimana karakter anak-anak OSIS ini. Kalau misalnya si A ini untuk mengontrolnya harus bagaimana, si B ini harus bagaimana pola komunikasi yang harus saya lakukan kepada mereka. Mungkin saya harus banyak nih menggali informasi dari pembina sebelumnya untuk bisa memahami kondisi OSIS yang ada sekarang ini, Pak. Menurut Pak Agus, pembina OSIS sebelumnya itu hampir sama dengan Pak Agus atau bagaimana? Kalau saya lihat sih, kalau dari segi kemampuan sih, menurut saya dia lebih bagus Pak, karena dia juga dari guru penggerak Pak, lebih bagus. Ya kemampuan komunikasinya, dia juga guru senior Pak, sudah kayak 10 tahun kurang lebih 10 tahun di sekolah ini, jadi tentu dia lebih memahami karakter teman-teman guru di sini dan memahami juga karakter anak-anak di sini dibandingkan saya. Jadi ya mungkin saya harus kedepannya banyak-banyak minta solusi, pendapat, saran dari beliau ini. Kira-kira kedepannya Pak Agus untuk menjadi seorang pembina OSIS ini, kira-kira Pak Agus bisa menjalankannya? Saya sulit sekali. Ya, semoga sih Pak bisa, karena tidak ada pilihan selain dijalankan ini untuk saat ini. Karena sudah dipercayakan juga, di SK-kan juga, ya salah satunya solusi adalah ini, menjalankannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab, menjalankannya dengan baik, program-programnya semoga bisa terlaksana dengan baik, tanpa ada banyak masalah-masalah yang menyertainya sih Pak. Seperti itu. Baik, Pak Agus. Jadi dari percakapan kita ini, apa yang bisa Pak Agus dapat? Banyak sih Pak yang saya bisa dapatkan dari percakapan singkat ini Pak, tentang saya juga jadi lebih lega setelah bercerita ini. Saya juga terpikir bayangan-bayangan apa ke depannya, apa yang harus saya lakukan, kemana saya harus mencari informasi. Jadi lebih plong sih perasaannya setelah cerita-cerita singkat ini Pak. Mungkin itu Pak. Baik, bagus. Jadi mungkin nantinya kita bisa ketemu lagi dan kita lihat apakah yang dilakukan Pak Agus bisa dilaksanakan, ya. Iya Pak. Semoga sih Pak bisa, harus semangat melaksanakan. Soalnya tidak ada pilihan lain selain terus maju nih, move ke depan. Baik, terima kasih Ya, atas Pak. kesempatan Pak Agus. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu.
Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak untuk berbagi cerita Pak. Baik, sama-sama. Eh, menurut saya eh, coaching tadi dengan Pak Agus itu eh, saya sudah melakukan teknik coaching Tirta karena di sini eh, Pak Agus tadi sudah menceritakan apa masalah yang dihadapi Pak Agus. Terus saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membangun motivasi Pak Agus ke depannya, mengubah pemikiran Pak Agus dari istilahnya ragu-ragu menjadi percaya diri. Apalagi ya, menurut saya apa yang saya lakukan tadi sebagai coach sudah sesuai dengan coach model Tirta. Iya. Mungkin seperti itu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak, silakan duduk Pak. Iya, makasih Pak Agus. Iya. Kenapa nih Pak? Ada apa? Maksud dan tujuan saya ke sini, saya ingin bercerita ke Pak Agus tentang masalah kesulitan yang saya hadapi di sekolah saya. Jadi di sekolah saya itu guru-guru di sana itu masih kurang mampu menggunakan IT. Nah, di sini ini menjadi suatu masalah juga buat saya, Pak Agus. Karena sekarang kan kita ketahui dengan perkembangan zaman sekarang ini bisa dibilang guru-guru itu harus mampu menggunakan IT. Iya Pak, betul. Terus bagaimana Pak? Apa kesulitannya ini Pak di guru di Bapak nih? Kesulitannya di saya itu di sekolah saya itu guru-gurunya di sana itu bagus, kebanyakan yang usianya sudah istilahnya sudah prapensiun begitu Pak Agus. Iya. Jadi sulit untuk mereka, istilahnya mereka sudah malas begitu untuk untuk belajar karena dia pikir usia saya sudah hampir pensiun, makanya dia sudah tidak mau lagi belajar. Oh ya begitu ya Pak. Padahal ini belajar IT ini penting sekali ya, bukan hanya untuk anak-anak muda, tetapi juga untuk senior-senior, orang-orang tua juga, untuk mempermudah pekerjaan kita juga sebenarnya sih Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan atau yang Bapak inginkan dari teman-teman yang senior ini? Yang saya harapkan, saya sih sangat berharap guru-guru yang senior ini yang sudah tua ini paling tidaklah ikut juga belajar
paling tidak dia ada tahu juga, walaupun tidak sepenuhnya, paling tidak ya dia sudah bisa mengetik begitu. Oh iya betul. Itu sih tujuan saya, Pak Agus. Karena Iya Pak. saya pikir eh, kalau mereka begitu terus, nah sekarang TIK itu sangat dibutuhkan sekarang. Jadi setiap ada tugas atau apa, pasti dia tidak bisa mengerjakannya sendiri. Pasti dia minta bantuan Iya. dengan guru-guru lain, seperti itu. Iya betul Pak. Jadi bagaimana nih Pak caranya Bapak untuk membuat teman-teman ini yang senior-senior ini bisa tetap belajar IT tanpa harus membuat mereka merasa tersinggung kah atau memberikan kesan memaksa kepada mereka? Apa nih langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk mereka bisa tetap belajar tanpa harus ada tekanan-tekanan dari Bapak? Ya, eh, kalau menurut saya dan yang sudah saya lakukan sih, saya perlahan-lahan ya, perlahan-lahan meminta mereka untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kayak ada pelatihan TIK begitu. Saya sampaikan bahwasanya yang diharapkan untuk ikut pelatihan TIK ini adalah guru-guru yang belum pernah ikut, karena di sekolah saya itu guru-guru yang usianya sudah istilahnya masih muda, Iya Pak. rata-rata itu yang ikut pelatihan. Jadi sekarang saya mendorong yang usia-usia istilahnya mau pensiun ini untuk dia lagi yang ikut, paling tidak dia bisa seperti apa yang saya katakan, paling tidak bisa mengetik begitu, Iya. Pak. Sudah menarik sekali Pak, yang sudah Bapak lakukan. Mungkin bisa nih anak-anak mudanya diminta untuk memberikan pengimbasan ke guru-guru seniornya. Pernahkah Bapak ini mendengar tentang IHT, kayak in-house training di sekolah, kayak semacam sebuah kegiatan training kah atau workshop yang dilakukan di sekolah sendiri, kemudian mengajak mungkin ahli atau teman yang sudah pernah melakukannya praktik baik diundang datang ke sekolah untuk bisa sharing dengan teman-teman, sehingga teman-teman yang senior itu bisa dapat nih pengetahuan-pengetahuan IT tanpa harus kayak merasa tertekan atau dipaksa begitu Pak, tapi secara halus gitu. Pernah pernah Pak? Eh, pernah eh, seperti dinas pendidikan itu, Iya betul. bahkan baru-baru ini pernah melakukan kegiatan seperti itu dengan 2 gelombang, kalau saya tidak salah itu 2 gelombang. Gelombang pertama setiap sekolah itu mengutus 1 orang guru untuk Iya. mengikuti kegiatan itu, dan kebetulan di gelombang kedua itu sekolah saya yang dapat giliran untuk ikut kegiatan. Jadi pada saat itu saya menyampaikan ke guru yang belum pernah, tapi dia sempat menolak, Pak Agus. Dia Iya Pak. mengatakan saya tidak bisa karena saya tidak bisa menggunakan IT. Iya. Jadi saya tidak bisa memakai laptop. Jadi saya bilang, begini Bu, ini kita dipanggil untuk ikut kegiatan bukan karena mau istilahnya yang tahu disuruh ikut, tapi Iya. memang disuruh ikut ini yang tidak bisa. Betul. Makanya di kegiatan ini Ibu bisa belajar bagaimana cara menggunakan IT. Begitu Pak Agus.
Menurut saya ini sudah bagus sekali, Pak. Ada lagi, Pak, kira-kira mungkin hal-hal yang bisa dilakukan agar uh, kita bisa mengajak teman-teman ini untuk belajar IT tanpa harus ada kayak tekanan dan paksaan ini, Pak. Iya. Jadi rencana saya ini ke depannya, Pak Agus, Iya, kan baru-baru ini di sekolah saya itu, ini saya cerita di sekolah saya ini, di sekolah saya itu cuma punya satu laptop. Semenjak saya sampai di sana, oh laptop iya, di sana itu, di sekolah itu cuma satu, bantuan dari eh, pemerintah. oh iya, Pak. Nah, terus kita mau membeli laptop, tapi apa, dana di sekolah saya itu Pak Agus sedikit Oh iya. karena jumlah siswa di sana kurang. Iya, Kurang. Jadi tapi alhamdulillah di bulan lalu ini sekolah saya itu mendapatkan tiga tiga laptop bantuan. alhamdulillah. Ya, mungkin berkat dari apa, permintaan saya dengan Iya, menceritakan keadaan di sekolah saya, sehingga dinas pendidikan memberikan saya bantuan. Nah, dari bantuan ini yang diberikan ke sekolah saya, ini saya mau pergunakan Pak Agus untuk mengajak guru-guru, pokoknya semua guru untuk apa, istilahnya mempergunakan laptop ini dengan cara workshop begitu, oh iya, Pak. mengajarkan bagaimana cara membuka, mengetik. Ini yang saya Ya dasar ya, Pak. mau programkan, Pak Agus. Iya, iya, Pak. Mudah-mudahan guru-guru di sana mau mau istilahnya berpartisipasi dan apa, minat dia dari apa ya istilahnya, yang masa bodoh begitu, yang Iya, tidak Pak. mau belajar, bisa berubah menjadi ingin belajar. Seperti itu, Pak Agus. Ya, betul, betul, Pak. Ini saya rasa Bapak sudah bisa sekali ini, Pak. Bapak sudah memahami juga potensi-potensi yang ada di sekolah Bapak. Tinggal ini pengambilan keputusannya ini, Pak, harus yang tegas dan bisa menjadi teladan untuk teman-teman sejawat yang ada di sana. Eh, Iya. Mungkin di titik ini setelah kita bercakap-cakap singkat ini, Pak, eh, apa hal-hal yang bisa Bapak refleksikan atau Bapak ceritakan setelah percakapan singkat ini? Alhamdulillah, setelah saya menyampaikan apa permasalahan saya dan diberikan pencerahan oleh Pak Agus, saya sekarang sudah merasa apa ya, sudah tidak terbebani lagi, dan insya Allah ke depannya apa yang saya ingin laksanakan ini bisa saya capai, ya. Amin, Pak. Iya, paling tidak saya bisa mengajak guru-guru di sekolah saya itu untuk bisa menggunakan IT, Pak Agus. Iya, ya, Pak. Sebenarnya ide yang sangat luar biasa sekali, Pak. Ya mungkin cukup, Pak, untuk percakapannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi proses coachingnya saya rasa juga sudah sesuai dengan konsep coaching Tirta, di mana kita tujuannya tadi untuk memahami kondisi di sekolah Bapak
mengenai guru-guru yang tidak mau belajar IT karena sudah merasa senior begitu. Dan tadi juga kita sudah kasih banyak pertanyaan untuk menggali apa masalah sebenarnya yang terjadi, kenapa bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini yang senior ini tidak mau belajar IT, dan kita juga sudah tadi identifikasi masalah tersebut. Kemudian kita juga sudah dapat beberapa solusi dari percakapannya. Tadi ada in-house training, ada workshop, itu juga sudah didapat tadi. Kemudian potensi sekolahnya juga tadi didapat. Ada potensi anak-anak mudanya yang mau belajar IT. Kemudian ada juga potensi sarana dan prasarana yang bantuan tadi berupa laptop, itu juga sudah dapat digali tadi. Jadi saya rasa meskipun masih ada pas kekurangannya, sudah mungkin mengarah ke konsep coaching Tirta, Pak. Kalau saya setelah coaching tadi sih sudah merasa lebih lega. Kan itu menurut saya itu beban besar sekali bagi saya. Jadi setelah bercerita ini perasaannya jadi lebih lega. Kemudian ya lebih ada timbul rasa semangat, rasa percaya diri untuk menjalankan amanah ini. Meskipun tetap saya merasa bahwa ini adalah beban yang cukup berat, tanggung jawab yang cukup berat untuk saya, tapi setelah coaching ini saya merasa mungkin saya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri saya agar kedepannya bisa menjadi pembina OSIS yang baik bagi terutama bagi anak-anak gitu, dan bisa jadi contoh bagi anak-anak OSIS. Mungkin itu, Pak, singkat saja dari saya. Iya. Terima kasih. Terus apa lagi nih, Pak? Sudah kita dua-duanya sudah Maki. Iya, tinggal tunggu lagi arahannya Bapak.